Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari Kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan mind mapping kami untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan judul materi kami yaitu ciri-ciri, tujuan, dan unsur-unsur dinamis dalam belajar. Saya Darul Restu Utami dengan NIM A401230033. Saya Septiani Kikutasik dengan NIM A40123032. Saya Rizka Dembana dengan NIM A40123025. Saya Nasya Azhara dengan NIM A40123003. Saya Priskawati dengan NIM A40123024. Saya Sri Bulan dengan NIM A40123012. Baik, sekian perkenalan dari kelompok 7. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada poin pertama, yaitu pengertian belajar. Belajar merupakan suatu proses atau upaya yang dilakukan oleh setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Nah, selanjutnya beberapa para ahli juga mengemukakan pendapat tentang pengertian belajar. Salah satunya yaitu menurut Tursan Hakim. Definisi belajar merupakan suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia yang ditunjukkan dalam bentuk peningkatan kualitas serta kuantitas tingkah laku seperti pada peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, serta berbagai kemampuan lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan dari teman saya. Baik, saya akan melanjutkan tentang ciri-ciri dari belajar. Nah, tadi kita sudah membahas tentang pengertian belajar. Untuk memahami lebih lanjut tentang belajar, kita harus mengetahui tentang ciri-ciri dari belajar. Yang pertama yaitu durasi atau waktu. Ciri-ciri belajar yang pertama yaitu durasi atau waktu dalam belajar. Waktu dalam belajar tidaklah singkat. Dengan kata lain, seseorang harus lebih memahami hasil dari belajar. Yang kedua, interaksi sosial. Dengan adanya belajar, seseorang mampu menciptakan interaksi sosial. Hal ini bukanlah tanpa alasan. Ketika seseorang belajar, dia tidak bisa melakukannya sendiri. Yang ketiga itu adanya perubahan tingkah laku. Ciri-ciri belajar yang berikutnya yaitu perubahan tingkah laku. Seseorang diharapkan mampu merubah tingkah laku seperti tingkah laku psikomotor, efektif, kognitif, dan sebagainya. Perubahan tingkah laku itu sendiri ada yang bersifat permanen dan ada yang bersifat sementara. Adapun ciri-ciri belajar menurut Surya pada tahun 1997. Yang pertama itu bersifat sengaja, yang kedua bersifat kognitif, yang ketiga itu bersifat aktif, yang keempat bersifat positif, yang kelima bersifat fungsional, yang keenam bersifat permanen, yang ketujuh bersifat terarah, yang kedelapan yaitu perubahan tingkah laku secara menyeluruh. Baik, adapun ciri-ciri belajar menurut Surya pada tahun 1997, yang pertama yaitu perubahan yang disengaja, yang kedua perubahan berkesinambungan, yang ketiga perubahan fungsional, yang keempat perubahan positif, yang kelima perubahan aktif, yang keenam perubahan yang bersifat permanen, yang ketujuh perubahan yang bersifat terarah, dan yang kedelapan perubahan perilaku secara menyeluruh. Sekian penjelasan tentang ciri-ciri dari belajar, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu terkait dengan tujuan belajar menurut para ahli. Di
sini saya akan membahas 5 pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Nunus Suryani dan Leo Agung tahun 2012. Menurut mereka, tujuan belajar adalah komponen pertama yang harus ditetapkan dalam proses pembelajaran karena berfungsi sebagai indikator keberhasilan pembelajaran. Yang kedua, menurut Sardiman AM tahun 2016. Menurutnya, tujuan belajar adalah untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan penanaman sikap mental atau nilai-nilai. Yang ketiga, yaitu menurut Umar Hamalik tahun 2015. Menurutnya, tujuan belajar adalah perangkat hasil yang hendak dicapai setelah siswa melakukan kegiatan belajar. Yang keempat, menurut Agus Suprijono tahun 2013. Menurutnya, tujuan belajar yang eksplisit hendak dicapai dengan tindakan instruksional, lazim dinamakan instruksional afek, yang biasa berupa pengetahuan dan keterampilan. Kemudian yang kelima, yaitu menurut Rostia NK. Menurutnya, tujuan belajar ialah deskripsi tentang keterampilan perilaku peserta didik yang hendak dicapai setelah peserta didik mempelajari pelajaran yang telah mereka ajarkan. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan poin keempat, yaitu syarat tujuan belajar. Suatu syarat tujuan belajar memenuhi berbagai macam syarat. Yang pertama, spesifik, dan kedua, operasional. Spesifik yaitu tidak mengandung penafsiran sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam. Yang kedua, operasional, yang artinya tidak mengandung suatu proses yang diukur atau dapat memudahkan penyusunan dan evaluasi. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu unsur-unsur dinamis dalam belajar. Unsur-unsur dinamis dalam belajar merujuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar siswa. Adapun unsur-unsur dinamis dalam belajar yang pertama yaitu motivasi. Siswa yang memiliki motivasi dan kemauan belajar yang tinggi akan lebih baik dalam mengenal dan mengerti materi yang diberikan. Yang kedua yaitu kemampuan belajar. Siswa yang memiliki kemampuan belajar yang baik akan lebih cepat dan lebih efektif dalam mengerti dan mengimplementasikan materi yang diberikan. Yang ketiga yaitu kondisi fisik dan mental. Siswa dengan kondisi yang sehat dan keseimbangan mental yang baik akan lebih fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan lebih cepat mengerti dengan materi yang diberikan. Yang keempat yaitu kemampuan mengorganisasi. Siswa yang memiliki kemampuan mengorganisasi akan lebih cepat dan lebih baik dalam mengorganisasi dan mengatur waktu untuk belajar. Yang kelima yaitu kemampuan mengikuti instruksi. Siswa yang memiliki kemampuan mengikuti instruksi yang lebih baik akan lebih cepat dan lebih efektif dalam mengikuti dan mengaplikasikan instruksi yang diberikan. Itulah tadi materi saya. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu keberlangsungan proses belajar. Jadi, keberlangsungan proses belajar itu merujuk pada suatu proses yang terus-menerus dan mencakup dalam pembelajaran. Ada beberapa aspek keberlangsungan proses belajar. Yang pertama, terus-menerus. Proses yang terjadi tidak hanya terbatas oleh waktu yang tertentu. Kedua, bertahap. Proses yang diawali dengan individu dalam berurutan secara belajar. Ketiga, interaktif. Proses ini merupakan proses interaksi bagi peserta didik dengan pendidik. Yang keempat, dalam lingkungan belajar. Proses yang terjadi dalam lingkungan belajar yang baik sesuai dengan pendidikan yang formal maupun yang non-formal. Yang kelima, berkaitan dengan kemampuan belajar.
proses yang berkaitan dengan kemampuan belajar, yaitu dengan mengaplikasikan materi yang diberikan. Itulah tadi dari beberapa poin dari kelompok kami. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.